Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adel dimanapun berada dan juga tentunya pemirsa 55 TV. Berjumpa lagi bersama saya Adelia Salim tentunya di Cerita Adel Special Roadshow 55 TV. Nah, di episode-episode sebelumnya Cerita Adel mendatangkan narasumber ke studio 55 TV. Tapi kali ini berbeda karena kita yang akan mendatangi langsung narasumber. Ada yang penasaran kita lagi di mana? Kita lagi di rumah kebun dari Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Makasih banyak. Nah, saya terima kasih Pak, suatu kehormatan bisa diundang dan juga ngobrol langsung nih sama ya, Bapak Bupati Endrekang. Butuh silaturahmi. Baik Orangnya Pak. 55 TV. Apa kabar ini Pak? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Insya Allah. Nah, pemirsa 55 TV, sekarang kita akan lebih mengenal sosok dari Bapak Bupati Endrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Nah, sebelumnya kita mungkin akan pemirsa 55 TV itu mau mengetahui tentang masa kecil dari Bapak Bupati Endrekang ini. Kita akan flashback sebentar, bisa diceritakan begitu Bapak? Kelihatannya enak sekali ini mau diajak kembali pada masa kecil dulu. Mengenal kembali luar ya biasa Pak. di 55 TV. Yang harus mengembalikan saya melihat kembali di waktu masa kecil. Jadi 55 TV ingin menyampaikan pada kita semua bahwa saya lahir di sebuah kampung yang sangat terpencil di Kabupaten Endrekang. Namanya Buntu Tanglah. Ya. Saya dilahirkan oleh seorang ibu namanya Haja Mariku, pasangan dengan Haji Bando. Pada tahun 1956, berarti sekitar 85 tahun dari hari ini. Ya. Sekarang ini namanya Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang, seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada filosofi dari mengapa didirikannya rumah kebun ini, Pak? Oh ya, ini rumah kebun ini sebenarnya sudah lama terbangun rumah kebun ini. Cuma ketika tahun 2020 kemarin ada COVID, kita ramai-ramai dari Bapak Presiden, turun ke Gubernur, turun ke Bupati untuk membuat edaran agar lebih banyak tinggal di rumah. Basic saya terlahir dari ibunda yang bertani, senang bertani, memilih jalan lain untuk datang di tempat ini, berkebun bersama dengan masyarakat di sini. Di samping untuk mencari yang lebih sehat, ingin juga memberi motivasi, memberi contoh, memberi tauladan para saudara-saudara saya di kecamatan paling selatan Kabupaten Endrekang, itu Kecamatan Maiwa. Ya, seperti itu. Dan juga mungkin untuk menjalin silaturahmi begitu sekalian, dengan masyarakat Endrekang. Ya. Karena saya memang terlahir di daerah Duri, paling utara. Kelihatannya ini momen yang terbaik bagi saya untuk silaturahmi dengan saudara-saudara saya di Maiwa ini. Apakah berkebun itu menjadi salah satu hobi dari Pak Bupati sendiri? Ya memang dulu waktu saya kecil konon ibuku itu diayung di kebun kopi. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh itulah ketika bunda yang tercinta mengidam, lalu sering ke kebun. Mungkin itu yang turun ke anaknya. Sampai hari ini saya senang sekali untuk bersama dengan keluarga, para petani, melihat kebun, peternakan, perikanan, dan lain-lainnya. Mungkin ada hal-hal yang paling berkesan dari masa kecil Pak Muslimin Bando ini sendiri, yang mungkin sampai sekarang masih lekat begitu di hati. Oh betul sekali. Jadi namanya kita di kampung dulu. Iya, Pak. Masih kecil-kecil itu kita ikut dengan orang tua bertani. Sambil pergi sekolah di usia sekolah. Saya sekolah di SD Buntu Tanglah. Ya. Dan
Sebelum berangkat ke sekolah, biasa kita turun sawah dulu. Pulang dari sekolah, turun lagi ke sawah atau masuk di kebun kopi membersihkan kopi yang sampai hari ini masih dikenal semua orang yang namanya kopi Arabica Kalosi. Yang luar biasa aromanya. Nah, mungkin dari pemirsa 55 TV masih kurang mengerti dengan mungkin masih kurang mengenal kopi Kalosi ya, Pak? Ya. Bisa diceritakan sedikit nih. Oh baik, kopi Arabica Kalosi ini menjadi kebanggaan masyarakat Enrekang, bahkan sudah menjadi kebanggaan Indonesia, karena aromanya memang spesial, ya. Dan ini sumber kopi ini dalam sejarah masih kita dapatkan di sebuah tempat namanya Nating, yang usianya itu sudah di atas 300 tahun. Namanya Arabica Kalosi, luar biasa. Baik. Mungkin kurang terekspos kali ya kalau ini dari kopi Kalosi itu sendiri, Pak. Jujur saya akui bahwa mungkin peran-peran investor yang bisa lebih mengangkat tereksposnya satu produk. Nah, kopi Arabica Kalosi ini sudah dikenal di mana-mana sesungguhnya, ya. Misalnya kalau tiba di Medan melalui kawasan industri Mawa Makassar, itu tetap dikenal aromanya kopi Arabica Kalosi. Dan yang paling menonjol ialah kopi Arabica Kalosi ini lebih banyak dipasarkan di dua pasar besar, yaitu Pasar Sudu dengan Pasar Baraka. Dan disinilah juga teman-teman dari Toraja sebagian menghadirkan, membawa ke Toraja untuk diproduksi di pabrik di sana seperti Torabica. Dan insya Allah kejujuran teman-teman kita di Torabica itu tetap memberi label Arabica Kalosi. Nah, tapi bagi kita Enrekang itu tidak ada masalah. Yang penting kopi ini jadi duit. Baik, Pak. Dengan hadirnya 55 TV di Enrekang mungkin bisa menjadi jembatan dalam mengekspos kopi. Oh, itu yang saya tunggu. Ya, mudah-mudahan 55 TV ini bisa lebih proaktif di Enrekang. Apalagi saya tahu betul bahwa pemilih 55 TV ini masih punya darah Enrekang juga dong. Dan harusnya bisa mendukung produk harusnya lokal. Ini jangan jadi malah paru gitu. Ya, mestinya saatnya sekarang sudah full cam lah untuk membangun kampungnya lewat kopi Arabica Kalosinya, di samping yang lainnya lagi lah. Karena banyak sekali spesies di Enrekang. Di Enrekang ini ada dangkenya yang tidak dimiliki dunia lain. Bukan negara lain, di dunia lain tidak ada dangke. Yang membuat susu di Enrekang itu menjadi sangat mahal. Ya, kalau susu di Enrekang itu bisa berharga 15.000 1 liter. Akibat karena tidak diminum langsung dengan susu, tapi di produk dangke lagi. Mana lagi kita bisa menghasilkan beras yang secara nasional tidak ada juga dimiliki di Indonesia, itu namanya Pulu Mandoti. Wah, enak juga Pulu Mandotinya. Ya. Apa itu Pak Pulu Mandoti? Pulu Mandoti itu kata pulut, ketan, ya. Dari Mandoti. Mandoti itu seakan-akan tajam menyekap, merekam, dia punya aroma. Jadi kalau dimasak di sini, bisa kita rasakan baunya sampai jarak-jarak ya 50 meter masih terasa. Nah, pemirsa 55 TV harus coba 55 TV harus coba. Dan juga bukan cuma yang menyaksikan saat ini 55 TV, tapi untuk sebuah warga Indonesia untuk lebih apresiasi dari produk-produk lokal yang kita punya. Nah, tadi kan hal-hal yang berkesan. Nah, hal-hal yang menyenangkan apa yang paling diingat saat masa kecil gitu? Semua orang bilang masa kecil itu masa yang paling indah. Betul, Pak. Semua indah-indah. Main kelereng saja indah.
lari-lari dengan teman-teman juga masa yang indah. Apalagi kita turun ke sawah, menggembala kerbau, naik kuda pergi ke sekolah. Semua masih teringat sampai hari ini. Oh, sempat. Dan kelihatannya tidak bisa terulang lagi. Iya, betul, betul sekali, Pak. Sekarang kalau mau naik kuda sudah takut jatuh begitu. Iya. Padahal dulu, wah, kita juga pembalap. Sudah sangat jarang ditemui ya, Pak? Sudah jarang ditemui. Dan di perjalanan pas mau ke sini juga saya sempat menyaksikan ada beberapa orang yang memakai pakaian adat berkuda begitu, Oh, Pak. begitu. Iya, iya. Nah, yang saya dengar nih katanya Bapak ini adalah sosok yang mandiri. Bisa dijelaskan gimana itu, Pak? Mandiri ya. Dari kecil udah mandiri. Seperti itu barangkali. Karena saya kan ini terlahir dengan jumlah yang tidak seperti harapan KB hari ini. Saya lahir dewasa itu sampai 17 orang. Kalau boleh dari tahu, Bapak dari dua ibu. Kalau boleh tahu Bapak anak yang keberapa, Pak? Saya dari ibu yang kedua, anak yang kedua. Dari 17 bersaudara. Nah, kalau 17 bersaudara ini tidak mandiri, tentu tidak sampai hari ini seperti ini. Ya, bukti kemandirian saya itu bahwa mulai waktu saya di SD, sepulang dari sekolah, saya tanam kopi, pelihara kuda, pelihara kerbau, pelihara kambing. Semuanya itu muaranya untuk kemandirian. Sudah itu saya tinggalkan kampung. Karena di kampung saya waktu itu hanya tamat sampai SMP. Waktu itu diberi nama SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Sudah itu saya tinggalkan kampung. Tinggal di salah seorang tante namanya Haji Marawiyah. Saya juga mandiri. Beliau seorang janda, punya anak satu, pedagang kain. Jadi saya tinggal bersama dengan beliau. Sambil saya pergi sekolah kalau pagi di Semia Kalosi, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Kalosi. Pulang dari sekolah saya ke pasar untuk membantu ibu angkat saya menyusun barang-barang dagangannya. Sangat inspiratif sekali ya. Lanjut daripada itu, setelah saya tamat, saya naik ke Makassar. Saya naik ke Makassar, kos dengan kakak. Tetapi bukti kemandirian saya, di samping saya kuliah di IKIP, kalau pagi hari saya loper koran di subuh hari. Waktu itu baru pedoman rakyat yang dikenal orang, di Andi Mapanyuki. Jadi jam 5 subuh, kadangkala belum sholat subuh berudu memang, saya sudah kan di Mapanyuki mendaftar. Nah, loper koran. Alhamdulillah. Langganan saya waktu itu setelah ambil Mapanyuki berangkat ke Jalan Garuda. Ke Raja Wali 1, Raja Wali 2, sampai ke Baji Minasasana. Akhirnya pulang. Yang paling berkesan kalau bulan puasa, waduh sedih juga. Teman-teman di Abakar Lambogo, para ya, berangkat dari jam-jam 4 itu menuju ke Masjid Raya. Saya menunjukkan di Mapanyuki, walaupun sudah berudu juga. Teman-teman pergi sholat subuh di Masjid Raya. Selesai singgah di pinggir pantai. Dalam ini jalan apa namanya sekarang? Jalan penghibur. Ya, untuk menghibur diri di subuh hari. Kita bergula dengan surat kabar kita, dengan sepeda. Azan subuh kita ambil koran, sholat di aspal, karena belum banyak kendaraan di subuh hari. Iya, Pak. Teman-teman saya pulang sedikit ada sedih. Kenapa saya harus seperti ini? Teman-temanku menikmati masa remajanya. Tapi alhamdulillah, satu saat pendek cerita tahun 81, saya minta pamit pada semua langganan. Ci, Pak, besok bukan lagi saya datang. Saya pulang kampung. Untuk apa pulang kampung? Saya pulang mengajar. Mengajar, kata mereka langganan koran saya ini. Mengajar? Kamu mengajar apa loper koran? Saya bilang,
jujur saya katakan selama ini saya kuliah di IKIP. Mereka Dan baru saya sudah mengetahui, lulus pegawai negeri. Ditempatkan di SMA Negeri 229 Cake pada Maret 81. Sebulan. Wah, lucu lagi. Saya ditempatkan di kelas jauh di Belajen. Teman-teman yang saya datang itu, Pak, di mana mengajar, Pak? Saya bilang di SMA Belajen. SMA Gobel, Pak. Saya bilang, apa itu Gobel? Goblok belajar, Pak, sekolahnya. Kenapa goblok belajar? Dia bilang, datangnya jam 9, pulang jam 10. Wah, tambah semangat. Iya. Kalau begitu mudah-mudahan saya bisa merubah keadaan. Seperti itu. Berarti Bapak ini tipikal orang yang juga menyukai tantangan, begitu ya Pak? Sepertinya. Karena waktu di kuliah juga ini, bukan satu-satunya saya kuliah. Ya. Saya ikut aktif pengkaderan-pengkaderan. Yang namanya waktu itu saya ikuti salah satu Orto Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Jadi saya ikut training di Barabaraya, di Okalombogo sampai Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, sampai latihan instruktur. Akhirnya waktu itu sebelum saya selesai, saya jadi instruktur. Baru terasa sekarang bahwa apa yang saya lakukan waktu kuliah ternyata tidak sia-sia. Bayangkan kalau kita di training hanya satu kepala Milo, nasi segini. Sebentar-sebentar dibikin kaget lagi. Tapi alhamdulillah, seperti itulah. Jadi betul-betul apa yang kita tanam, itu bakal yang kita tuai. Iya. Sekarang tinggal di kebun, no problem. Ya. Datang corona, tidak masalah. Yang penting kita selalu jaga diri, jaga kesehatan. Begitu. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa pada saat mengajar itu disebutnya sekolah itu yang datangnya jam 9 pagi dan pulangnya jam 10 Gobel pagi. Ya, begitu. gobel. Dan apa hal-hal yang Bapak lakukan begitu untuk berubah mindset orang-orang tentang sekolah itu? Betul-betul. Waktu itu memang guru masih langka sekali. Ya. Calon siswa baru di SMA waktu itu membludak. Ya. Di sekolah itu rata-rata jatahnya hanya 2 kelas. Kali 45 berarti hanya bisa menerima 90 siswa. Biasanya pendaftarnya 300 atau 250. Saya ada muncul lagi jiwa wira swasta. Saya minta kepada pimpinan Muhammadiyah, buka sekolah Muhammadiyah. Sehingga yang tidak tertampung di sekolah negeri ini, kita terima di situ. Jadi tidak ada orang yang tidak sekolah yang datang mendaftar. Karena langsung kita tampung di sekolah swasta. Akhirnya itulah sekarang berdiri namanya SMA Muhammadiyah Kalosi di Poros Jalan Ujung Pandang Toraja. Ya, ya sekarang selalu membina siswa biasa sampai 500. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan sudah disebutkan bahwa peran orang tua itu sangatlah penting. Ya. Tapi sebelum Bapak terjun ke dunia politik, apakah ada latar belakang dari keluarga dalam hal berpolitik begitu? Oh, sebenarnya tidak ada. Karena ayahanda saya, almarhum Haji Bando, itu seorang guru SD. Terakhirnya itu dia kepala SD. Berarti kan tidak terjun di dunia politik. Iya. Terus ibunda saya tidak pernah masuk SD. Tidak ada politiknya. Dan apa sih Pak yang mendorong Bapak sehingga mau terjun ke dunia politik seperti itu Pak? Oh betul. Ini saya selalu bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Betul sekali Pak. Cocok ya? Iya betul sekali Pak, saya setuju. Tapi dulu kesempatan itu sangat susah. Kita seorang guru tidak diperhitungkan apa-apa. Karena dulu itu pengangkatan pimpinan bupati kepala daerah itu diangkat. Sifatnya top down. Ya, dan dulu kebanyakan yang diangkat itu TNI Polri. Sipil belum terlalu diperhitungkan. Ya. Itu lama sekali. Nanti itu saya tertarik ketika terjadi perubahan besar dalam dunia perpolitikan.
yaitu bottom up, pemilihan langsung. Ya. Ketika sudah pemilihan langsung, masuklah saran-saran bahwa ini rakyat yang memilih, masyarakat yang memilih. Kontribusi Pak Muslimin selama ini, di samping sebagai guru, aktif mengurus koperasi, aktif mengurus organisasi kemasyarakatan, sebagai kader Muhammadiyah, sebagai orang koperasi, terus aktif dalam bidang-bidang urusan keagamaan. Cocok Pak, mana lagi murid-murid kita, mana muridnya Bapak tak? Wah, saya ikut. Saya mulai masuk tahun 2008. 2008 ya, Pak. Tapi saya waktu itu rival dengan incumbent Pak Latindo. Pak Latindo masih ditakdirkan Tuhan menjadi bupati, saya kalah waktu itu. Ya. Nanti 2013 saya maju lagi. Alhamdulillah kita 4 pasang calon maju. Saya dapat kepercayaan dengan Pak Amiruddin 57,28%. 42% itulah yang dibagi 3 pasang lainnya. Sampai diperpendek cerita, tahun 2018 habis periode saya maju lagi. Waktu itu kita survei, elektabilitas saya sudah sampai 86%. Pengenalan masyarakat terhadap saya sudah 96,9%. Akhirnya tidak ada yang berminat maju di Kabupaten Endekang. Saya berhadapan dengan kotak kosong. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun 1-2 saudara-saudara saya ada yang mengawal kotak kosong, tapi ya Tuhan masih berpihak pada kita. Nah, apa saja sih Pak kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama menjabat sebagai Bupati Endrekang? Kesulitannya, saya pikir tadi yang ditanyakan kemudahannya, justru kesulitannya. Berat juga pertanyaannya 55 TV ini. Jadi memang semua orang tahu bahwa yang namanya kebaikan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, dan tidak selamanya berjalan mulus. Ada saja menurut kita sudah bagus, tetapi kadang-kala penilaian yang lain juga. Satu contoh kecil yang paling dekat, waktu Anjungan Sungai Matalo itu kita revitalisasi dalam rangka mencegah terjadinya banjir dan sekaligus menciptakan keindahan kota Endrekang. Ada saja adik-adik kesayangan saya berteriak-teriak di tempat itu bahwa ini pemerintahan merusak, menebang pohon, dan ini rusak dan sebagainya. Saya ditanya wartawan bagaimana tanggapannya. Saya nantilah di bulan Januari 2021 ketika pembangunan ini selesai. Kalau itu jelek, itu kesalahan saya. Tapi kalau itu bermanfaat bagi masyarakat, itulah kelebihan kita semua. Ternyata setelah jadi, mungkin yang tadi protes duluan selfie di tempat itu. Luar biasa tantangan. Dan tidak selamanya. Ini saja kemarin salah satunya kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang dapat dana PEN, dana pemulihan ekonomi atas perintah Presiden, sebesar 441.500.000. Ada wartawan yang mengatakan bahwa kasihan deh Pak Muslimin, pemerintah mengambil PEN untuk bayar honorer sebagai bukti protes kan, sebagai buktinya protes mereka. Mana mungkin kita mau menggunakan dana PEN sebesar 400 miliar untuk bayar, sementara DPR setuju, seluruh masyarakat setuju, tapi ada satu tampil bahwa kasihan untuk dan sebagainya. Saya kira banyaklah tantangan-tantangan, apalagi kalau tantangan lain. Endrekang ini kan semua orang tahu geografinya sangat berat. Betul, Pak. Ini daerah pegunungan. Nah, kehidupan masyarakat kita itu 99% petani, yang mungkinnya di gunung-gunung. Nah, beratnya di sini kalau tidak ada sejalan infrastruktur menuju ke situ, mana bisa dia mendapatkan uang dari hasil pertaniannya. Maka yang kita genjot sampai 8 tahun ini kepemimpinan
saya 5 tahun bersama Pak Amiruddin, sarjana hukum. Sudah masuk 3 tahun saya bersama dengan Asman. Yang menjadi berat sekali kita lakukan ialah membangun infrastruktur jalan dan jembatan ke pegunungan. Tapi itu juga nikmatnya. Di samping tantangan juga nikmat. Iya. Karena kalau kita datang, banyak orang-orang tua meneteskan air mata. Makasih Pak Bupati, gara-gara kita kami tidak memikul lagi sayur mayur ke pasar, tidak lagi kasih naik kuda. Sekarang mobil sudah sampai di sini, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, apa yang mendorong? Salah satu kebahagiaan bahwa tidak didapatkan. Waktu saya guru saya tidak temukan bahasa-bahasa orang seperti ini. Tapi ketika saya sudah jadi bupati, saya ada perasaan tersendiri kalau sampai di gunung-gunung orang menangis. Makasih Pak, kita sudah bangunkan jalan. Kita sudah kasih air bersih, lampu sudah sampai di sini. Oh, banyak nikmat-nikmat yang dirasakan. Menjadi kebahagiaan tersendiri kebahagiaan juga tersendiri. Untuk kita. Ya. Nah, Pak, sebelum kita melangkah ke topik selanjutnya, saya mau bertanya, pasti setiap orang itu, setiap dibalik orang yang sukses pasti adanya peran tokoh-tokoh atau peran orang-orang di balik layar. Nah, siapa? Wah, pasti layar terdekat itu adalah ibunda dan ayahanda, doa-doa mereka. Saya punya keyakinan bahwa mungkin dulu ketika mau saya diproses, memang ayah bunda saya sudah berniat. Mudah-mudahan kelak anak saya ini jadi manusia dalam arti luas. Doa orang tua itu, makanya katakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Saya memang tidak pernah menyakiti ibunda saya dan bapak. Saya sayang sekali bunda dan ibu saya. Sekarang ayahanda sudah mendahului, ibunda saya dengan usia 95 tahun masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau boleh tahu, emang dari kecil Bapak itu sudah kepikiran begitu? Mungkin ada cita-cita masa kecil begitu, Pak? Sudah kepikiran untuk ayahanda almarhum Haji Bando itu memang saya lihat seorang yang visioner. Saya ingat kalau saya pergi berjalan sama-sama dia naik kuda. Kita lama menunggu, jalan kaki kita ini lama ditunggu. Di mana? Dia singgah pada semua orang-orang yang dilalui. Apa diskusinya? Di mana cucuku sekolah, kasih sekolah. Itu saja kerjanya. Bagaimana memberi motivasi orang-orang waktu itu sekolah, karena dia seorang guru. Ternyata dengan selalu berniat baik pada semua orang, termasuk anak cucunya, jatuh-jatuhnya ke keturunannya. Seandainya ayah dan ibu saya berbuat jahat pada orang lain pada waktu itu, tidak ada kepedulian terhadap kami, ini tidak akan jadi manusia, menurut saya. Jadi kalau dikatakan, saya ini jadi begini, banyak sekali orang keterlibatan yang membantu. Saya pergi sekolah tidak dengan ibu bapak, tapi dengan seorang ibu angkat. Itu juga berjasa. Saya pergi ke Makassar, di samping sama dengan kakak yang sudah almarhum juga Paman Tasa. Masih ada Om Arifudi masih hidup. Di samping itu, teman-teman di organisasi itu bagian juga yang menurut saya memberikan bekal. Ya, karena dari training ke training, dari latihan ke latihan, kita ada penggunaan bagaimana diuji mental, bagaimana dan sebagainya. Semua itu menurut saya bagian daripada jasa-jasa. Mana lagi kita di kampus yang memang terbiasa diberikan oleh dosen-dosen kita jalan-jalan pikiran yang terbaik. Tapi proses-proses yang dilalui juga tidak mudah sampai tidak mudah, di titik tidak ini mudah. Sekarang ya Pak. Ya. Betul sekali. Memang Tuhan sudah mengatur semuanya, tetapi kalau tidak ada usaha dan bantuan doa orang lain, saya kira benar bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh seberapa banyak dia berbuat baik sama saudara-saudaranya. Baik, pemirsa 55 TV, itu tadi
tentang kehidupan pribadi dari Bapak Bupati Nrekang ini. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai Kabupaten Nrekang ini Oh sendiri, iya, ya, iya, Pak. iya, iya. Nah, apa saja sih Pak potensi-potensi yang dimiliki dari Kabupaten Nrekang ini supaya pemirsa 55 TV ini lebih banyak tahu, betul. begitu Pak? Jadi Kabupaten Nrekang ini jarak tempuh di titik kotanya ini 300 kilo dari Makassar. Ya. Dengan jarak tempuh kalau tempat saya ini 3,5 jam sampai 4 jam. Kalau di ibu kota sampai 4 jam lebih. Ya. Nah, Nrekang ini terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan, 112 desa. Dengan penduduk kurang lebih 250.000. Pada umumnya hidup dari pertanian. Ya. Dan kita bagi kalau kita bisa bagi dua zona, yaitu istilahnya orang Duri, orang Nrekang Maiwa. Ya. Kalau dalam etnis itu terbagi 3, Duri, Nrekang, Maiwa. Maiwa yang kita tempati ini. Dan punya potensi berbeda. Daerah Duri itu pada umumnya itu bertani jangka pendek. Misalnya bawang merah, kol, kentang, kubis leleng, cabai, jahe, wortel, bawang prei, dan inilah yang disuplai ke Kalimantan sampai ke Papua, terus ke Manado, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulbar. Hampir ini yang mendominasi terbesar di Indonesia Timur. Tetapi kalau di Nrekang, khususnya Nrekang Utara itu lebih banyak pada jagung, yang karena daerahnya panas. Kalau di Maiwa ini jagung, kemudian padi, kemudian beternak sapi, terus ternak ayam, terus tanaman-tanaman jangka panjangnya itu durian, langsat, rambutan. Sekarang kita kembangkan lagi pala. Nah, seperti itu potensi-potensi. Dan yang paling spesifik di bagian utara itu, terutama di lereng-lereng Gunung Latimojong dan daerah-daerah ketinggian yang 800 meter dari permukaan laut, yang kopi, tanaman kopi. Inilah tadi kopi Arabica Kalosi. Sehingga ada spot-spot itu yang kira-kira luas areal kopi Arabica Kalosi yang milik perorangan itu kurang lebih 20.000 hektar. Dengan jumlah petaninya itu hampir 18.000 kakak. Jadi kalau rata-rata 3 itu kopi Arabica Kalosi itu menghidupi kurang lebih 50.000 penduduk Nrekang. Nah, berarti sehingga ada perencanaan ini, Menteri Pertanian bekerjasama dengan menteri terkait untuk membangun satu food estate di Kabupaten Nrekang. Baik Pak, berarti dapat dikatakan bahwa pertanian adalah salah satu potensi yang paling menunjang perekonomian dari Kabupaten Nrekang sendiri, Pak. Tapi kalau misalnya dari sektor pariwisata sendiri. Oh iya, betul. Sebenarnya kalau bicara pariwisata di Nrekang ini sangat-sangat potensial. Betul sekali, Pak. Cuma karena kalau teman-teman terdahulu yang sudah melihat secara dekat destinasi wisata di Nrekang itu menghampiri kurang lebih 200 destinasi. Cuma masih 90% sifatnya potensial. Yang aktual itu masih sangat kecil. Inilah yang tantangan saya hari ini dengan Pak Asman, sekaligus tantangannya pemerintah ke depan. Bagaimana menjadikan Nrekang menjadi salah satu daerah objek wisata karena sangat indah. Misalnya saja, kita mulai di Maiwa ini sudah banyak objek-objek wisata, objek wisata alam. Tiba di Nrekang kota, di sana ada pemandian alam Lewaja. Naik jalan-jalan ke atas, kita ada di Villa Bambapuang, di depannya ada Gunung Bambapuang atau Gunung Nona atau Buntu Kabubung. Dan luar biasa indahnya. Ya,
eh, cuma untuk Kabobong ini kan pas berhadapan dengan Villa Bamba Puang. Ya. Jadi orang rasanya tidak lengkap kalau tidak singgah di sini. Ya. Apalagi kalau disuguhkan pulu mandoti, dangkenya, kopi arabica kalosinya, terus goreng pisangnya yang spesifik juga di sini, yang namanya pisang tanduk. Itu pisang tanduknya itu besar-besar, panjang-panjang. Ya. Nah, terus enaknya pisang ini karena biar sudah kering kulit masih keras isinya di dalam untuk digoreng, jadi enak dimakan. Banyak sekali berarti ya kuliner yang harus kita coba di Kabupaten Nrekang ini. Nah, kita tinggalkan Villa Bamba Puang, di sebelahnya sana ada Dante Pine. Itu sudah Dante Pine yang Dante Pine itu berarti pohon pinus. Luar biasa juga indahnya di situ. Turun ke sana, belok kanan turun ada Manduk Tontonan. Di situ ada peninggalan apa namanya? Ini mayat-mayat dulu pada zaman dulu. Dan ada lagi paling sekarang masuk 200 desa wisata di Indonesia. Kita sudah merebut untuk masuk 50 desa wisata, namanya Desa Kadinge. Desa Kadinge ini punya spesifik, ada namanya di situ Gua Emas Wailambun yang dulu dikenal Loko Bubau. Itu saya pernah masuk, indah sekali di dalam. Seandainya 55 TV bisa berkunjung ke tempat ini akan sangat puas. Masuk di dalamnya, perjalanannya berapa jamnya. Jarak tempuhnya kalau lurus-lurus saja tidak singgah-singgah itu kurang lebih 2000 meter panjang guanya. 2 kilometer, 2000 meter. Panjang sekali dan indah sekali. Sudah ribuan tahun Tuhan sudah bentuk sebagai satu dan itu tetesan-tetesan ini yang sudah ribuan tahun sudah membentuk kayak kubah-kubah masjid. Indah sekali. Sepertinya tidak lengkap kalau tidak ke sana deh, harus dong. Keluar itu di sana lagi banyak mayat-mayat di zaman Belanda mungkin karena banyak sekali. Ada juga air terjunnya. Keluar dari situ kita pergi ke sawah, yang sawahnya itu gunung-gunung lereng-lereng, airnya mengalir dari atas. Disitulah pulu mandoti ditanam. Lanjut itu kita pergi ke Latimojong, tempatnya dilahirkan Wakil Bupati Nrekang Pak Asman. Di situ segmen 1 naik ke Gunung Latimojong yang tingginya kurang lebih 4000 meter dari permukaan air, termasuk tertinggi gunung di bagian timur Indonesia. Berarti banyak sekali ya Pak potensi-potensi wisata banyak yang harus semua pemirsa 55 TV harus kunjungi, harus lebih eksplor Kabupaten Nrekang ini. Nah Pak, saya juga mendengar bahwa Bapak ini adalah salah satu pemimpin yang mengutamakan pendidikan dan juga tentang agama ya Pak. Saya kira kan latar belakang saya memang seorang guru. Pendidik. Saya 30 tahun lebih jadi guru. Karena memang saya alumni dari IKIP yang sekarang namanya UNM. Saya jurusan ekonomi umum. Nah, Ibu Bupati juga seorang guru. Nah, contohnya pada waktu saya baru terpilih jadi Bupati tahun 2013, ada satu yang sedikit kurang mendukung pendidikan, terutama bagi ASN karena izin belajar waktu itu sangat susah. Memang bukan pemerintahan pada itu yang membuat susah, memang regulasi yang menyusahkan. Yaitu ada aturan bahwa pegawai negeri sipil boleh lanjut pendidikan, tapi tidak boleh melebihi 80 kilo. Saya bilang, wah ini melanggar ayat ini. Aturan dari mana ini? Tidak bisa ini. Melanggar ayat Allah yang begini. Allah menyuruh kita menuntut ilmu dari liang lahap, dari Ayun sampai liang lahap. Ya. Dari kecil sampai tuntut ilmu sampai di negeri Cina. Kalau 80 kilo, enggak sampai ke Cina dong. Akhirnya saya sampaikan pada semua teman-teman.
bagi saudara-saudara yang berijazah SMA, berijazah S1, silakan lanjut kuliah. Yang SMA ke S1, yang S1 ke S2, yang S2 ke S3. Ada yang protes, nggak bisa Pak, nggak ada penyesuaian nanti, karena melanggar aturan sama melanggar kebaikan, tidak masalah. Nah, akhirnya saya bilang, hanya 1 jam di Majaku izin belajar, silakan. Tapi belajarnya di Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Waktu itu kita masih 6 hari kerja, kita segera robah. Ya kita kerja saja Senin sampai hari Jumat. Kamu boleh kuliah Sabtu sampai Minggu. Silakan kemana? Ke Makassar, ke Pare. Ya, yang penting Anda tetap bekerja. Saya lebih prioritaskan izin belajar daripada tugas belajar. Tugas belajar, aduh, meninggalkan pekerjaan. Siapa yang kerja kalau kamu pergi? Akhirnya seperti itulah adanya. Satu saat setelah berjalan 3 tahun, ada ujian kenaikan pangkat. Teman-teman pegawai ikutlah penyesuaian. Yang golongan 2 ke golongan 3, yang SMA menggunakan jasa S1-nya, yang S1 S2. Ikut 468 orang, 100% lulus. Tidak lagi melihat cara berapa kuliahnya, saya coba. Luar biasa. Dan sekarang pendek cerita bahwa sekarang saya buka MUU ke beberapa perguruan tinggi, ke UNAS, ke UNM, ke UIN, sampai ke luar negeri juga ya, saya sempat membacanya. Iya, ke Unpar yang dekat, sampai ke Malaysia, luar biasa, Pak. sampai ke Al-Azhar, ke Jawa. Kita beri peluang kemana kalian mau belajar, alhamdulillah. Dan sekarang ini teman-teman sudah banyak yang memanfaatkan. Yang kuliah kerjasama sekarang itu ke UNAS, ke Unpar, ke UNM, dan yang program S3 itu kurang lebih 50 orang sekarang. Jadi saya berharap bahwa di akhir periode saya nanti, mudah-mudahan saya bisa cetak dalam waktu 2 tahun ini kurang lebih 50 doktor. Ya, kalau S2 ya sudahlah ribuan. Karena sekarang sudah banyak sekali yang kuliah S2. Karena pendidikan itu adalah nomor 1 ya Pak, kunci utama. Karena suatu daerah dapat berkembang karena sumber daya manusianya yang berkualitas. Dan di Endrekang dulu itu kita punya perguruan tinggi namanya STKIP Muhammadiyah Endrekang. 1 jurusan 30 tahun dirawat. PLS. Apa itu Pak PLS? Pendidikan luar sekolah. Wah, saya udah jadi bupati, aduh, bagaimana mau berkembang kalau PLS semua Ki? Coba deh, saya sampaikan ke teman-teman dosen di sana, coba robah jadi universitas. Alhamdulillah, dengan kerja keras teman-teman dosen di situ, dibantu oleh pemerintah, jadi Universitas Muhammadiyah Endrekang. Unimen sekarang. Sampai sekarang masih ada ya, sekarang, Pak? Oh iya tambah besar. Prodinya sudah 9, ditambah lagi sekarang usul 6 lagi. Akan menjadi 15. Mahasiswa sudah di atas 1000-an. Yang dulunya hanya 150. Nah, kita sudah bangun juga kampus yang luar biasa juga indahnya. Pemerintah memberikan dana hibah dengan 2 kali menghampiri 10 miliar. Saya dapat tantangan sedikit. Ada pertanyaan, siapakah pemiliknya ini Universitas Muhammadiyah Endrekang? Salah pertanyaannya. Mestinya bertanyaannya, siapakah yang mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Endrekang? Betul Pak. Kalau jawabannya hanya anaknya Pak Muslimin, jangan dikasih hibah. Tapi kalau seluruh masyarakat Endrekang, bahkan tetangga kabupaten bisa datang kuliah, kasih dana hibah. Hitungannya apa? Kalau pergi kuliah yang tamat 5.000 orang, SMA, SMK Alia setiap tahun di Endrekang, lalu ke Makassar semua kuliah. Coba. Sewa kos. Kos saja
di Makassar sekarang rata-rata berapa ya? 5 juta, 6 juta per tahun. Nah kalau kuliah 4 tahun, berarti sewa kos saja itu 20 juta, 20 juta baru sarjana. Kalau merangkai 2000, berarti 40 miliar dong. Mending dibangun 40 miliar di sini sehingga dia kuliah di sini, kembali tidak perlu jauh-jauh, aman juga. Kembali ke orang tuanya, jadi anak yang saleh, bantu yang bertani, yang beternak, yang tanam kol, tanam bawang merah, pelihara sapi, pelihara ayam. Selesai sarjana, sudah siap sapinya, sudah siap uang panai. Nah, tapi kalau di Makassar, coba berapa godaannya. Tinggal di kos-kos. Karena banyak juga orang tua yang masih kurang percaya mungkin sama anaknya untuk merantau. Nah ini begitu, juga. Karena ada memang toh anak-anak yang mungkin karena belum terlalu dewasa, mudah terpengaruh, tidak memanfaatkan dengan baik waktu dia kuliah. Sehingga ada yang kuliah sampai 5-6 tahun, ada yang malah di DO. Kuliahnya tidak jalan, biaya jalan terus. Jalan terus. Untung kalau hanya dirinya dibiayai, kalau dia biayai juga anaknya orang, pindah-pindah ke KP membiayai anaknya orang, kan jadi anak durhaka. Luar biasa kasihan orang tuanya, kumpul-kumpul harga coklat, bawangnya kadang-kala harga murah, pupuk lagi mahal, kalau kadang-kala dimakan ulat. Tetapi enak-enak kuliah, alhamdulillah kalau cepat jadi sarjana. Tapi yang kita sesali kalau ada 1-2 yang menyalahgunakan kesempatan. Tidak semua juga. Tidak semua juga, karena tidak juga dipaksakan untuk tinggal semua di Endrekang. Misalnya yang mau ke kedokteran, jangan dong tinggal belum kita punya kedokteran. Silakan ke UNAS, silakan ke UIN, silakan ke Unismu, atau malah kalau mau ke Jawa, coba saja. Begitu, Dinda. Baik, Pak. Nah, sekarang ini saya mau menanyakan apakah di 2 tahun terakhir masa jabatan Bapak begitu sebagai Bupati Endrekang, apakah ada target yang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini, Pak? Target jangka pendek saya ialah bahwa sekarang kita dipercaya pemerintah, walaupun dananya belum turun, untuk mengelola dana pemulihan ekonomi nasional, namanya dana PEN, sebesar 441,5 miliar. Kita mau amankan dulu. Sampai betul-betul itu diantaranya itu 60% ke infrastruktur jalan sebesar 260 miliar. Selebihnya itu kita membangun pasar, terus membangun rumah sakit, terus membangun jalan jembatan, ya, terus membangun infrastruktur olahraga. Kalau itu selesai, tugas ini belum selesai, masih banyak sekali pekerjaan. Masih banyak sekali pekerjaan. Teman-teman masih banyak yang belum lanjut kuliah. Terus sekolah-sekolah kita ini masih perlu dibenahi. Masih banyak sekali yang harus kita tuntaskan. Mulia sekali ya, niatnya padahal kan kalau mungkin ya yang lain begitu di masa-masa terakhir jabatan ya udahlah bodo amat dengan ini. Wah, salah itu bahasanya, itu kita jangan maunya itu berakhir dengan usul watimah. Harus berkesan begitu di masa. Jangan kita nacapuri ya, kalau bisa nacapuri deceng. Mumpung masih ada waktu untuk berbuat baik. Dalam agama dikatakan, mari berpasta bikul khairat. Mari berlomba-lomba berbuat kebaikan selagi masih ada. Ketika kita tidak bupati lagi, tentu bedalah kesempatan berbuat kebaikan pada saudara-saudara kita. Ya, ini amanah, amanah dari Allah, amanah dari masyarakat. Luar biasa amanah ini yang harus kita pertanggungjawabkan di negeri akhir. Jadi salahlah kalau orang mengatakan bahwa kalau periode kedua seorang bupati untuk perkaya diri. Weh, kasihan juga ini karena masa Covid. Masa susah, tambah susah keuangan. Tapi alhamdulillah susah malah ditambah susahnya. Berkat begitu. Allah, Endrekang masih diberi dana PEN. Mudah-mudahan segera turun secepatnya. Teman-teman rekanan sudah kerja baik-baik di lapangan. Dan visi misi Endrekang itu kan singkat saja. Visi misinya ini kan namanya emas. Endrekang
maju, aman, sejahtera, dan religius. Insya Allah terrealisasikan, Pak. Jadi dalam bidang pendidikan tadi itu kita sudah uraikan, dalam bidang religius juga ada trik-trik tersendiri untuk kita menuju ke sana. Baik, Pak. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu harapan Bapak untuk bupati selanjutnya yang akan menerima tongkat estafet begitu. Ini pertanyaan dini namanya, ini terlalu cepat ini. Ya. Mungkin ada kriteria-kriteria begitu dari Bapak sendiri pribadi. Jadi begini, saya tuntaskan dulu dari visi misi tadi. Ya. Visi misi Endrekang itu emas. Endrekang maju, aman, sejahtera, dan religius. Upaya-upaya yang kita lakukan sudah kita uraikan semuanya tadi untuk apa yang kita lakukan sampai menyentuh saudara-saudara kita, orang tua kita yang tinggal di pelosok-pelosok pegunungan. Tapi ada satu, karena dunia ini tidak berakhir di sini, masih ada di sana yang namanya akhirat. Maka kita mau juga masyarakat ini bagaimana menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat yang religius, yang mengetahui tentang agamanya dan mengamalkan agamanya. Upaya yang dilakukan pemerintah, kita sudah mengangkat namanya tenaga ahli agama. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia yang secara sengaja diatur dalam perda untuk mengangkat tenaga ahli agama yang diberikan honor dari APBD. Dari APBD. Kita sudah angkat kurang lebih 200 orang dari 600 masjid di Kabupaten Endrekang. Persyaratannya ada 4. Mudah saja persyaratan dasarnya. Antara lain, mampu jadi imam yang sangat bagus suaranya, tajwidnya, tumakninanya, panjang pendeknya pas-pas sehingga jamaah tertarik di masjid. Yang kedua, mampu jadi guru ngaji, mulai dari PAUD sampai lansia. Yang ketiga, mampu jadi khatib, baca khutbah. Jangan seperti dulu-dulu itu terus. Ya. Yang keempat, mampu jadi dai di masyarakat, tukang ceramah, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang tidak sempat kuliah atau apa, seperti apa agamanya, seperti apa mengamalkan ajaran agama. Seperti itu. Selain itu ada kebijakan pemerintah lagi dan sudah diakui tujuan dalam perda, yaitu kita sudah menghadirkan namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Ya. Jadi Basnas kita ini luar biasa membantu saudara-saudara kita yang belum beruntung. Ini sudah terkenal dan sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sudah WTP, terus sudah mendapatkan penghargaan Basnas Award. Kita mendapat juara dalam pembagian zakat dan seterusnya. Pertanyaan terakhir tadi, apa ya? Tadi ulang lagi tentang sesudah saya barangkali. Ya. Oh, baik. Itu saya katakan tadi pertanyaan yang mungkin terlalu dini. Boleh diulang? Pertanyaannya harapan Bapak sendiri untuk bupati selanjutnya. Oh begitu. Yang akan menerima tongkat estafet begitu, Pak. Jadi begini. Ini dulu visi misinya. Visi misi Endrekang itu emas. Endrekang yang maju, Endrekang yang aman, Endrekang yang sejahtera, religius dan berkelanjutan. Maksudnya kita berharap kalau visi misi ini emas jilid 1, lalu emas jilid 2 di tangan kami dengan Pak Asman hari ini, emas jilid 1 tadi ini itu saya dengan Pak Amiruddin Sarjana Hukum, emas jilid 2 ini saya dengan Pak Asman, dan akan berakhir pada akhir bulan Oktober 2023. Kita berharap agar emas jilid 3 dilanjutkan oleh generasi, oleh putra-putri terbaik Mas Endrempulu yang disukai oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat dan bisa melanjutkan visi misi ini. Persoalan siapa kita serahkan sepenuhnya kepada pemilik suara masyarakat Mas Endrempulu yang
150.000 pemilik suara. Saya tidak bisa mempeto pada hari ini bahwa si ini, si ini. Karena pada akhirnya nanti juga masyarakat akan lebih cerdas. Akan melihat siapa yang bisa membangun Endrekang ke depan. Endrekang ini sudah tidak seperti daerah-daerah lain bahwa kalau sudah dibawakan uang, nah pilih, enggak. Semua sudah, alhamdulillah sudah punya duit. Kalau hanya duit 100.000, 200.000, diambil tapi tidak nak coplos gitu. Karena yang petani bawang, banyak yang peternak, banyak ayamnya, yang banyak sapinya. Masa sih mau dihargai dengan 200? Dia sudah cerdas bahwa siapa kira-kira yang bisa menjadi Bupati Endrekang, yang bisa kita duduk bersama, berdiri bersama, tidak canggung-canggung lagi, tidak membuat kita stres berteman dengan dia. Dan yang paling penting lagi, sudah melihat jalan-jalan bagaimana mencari uang di Jakarta. Nah, itu paling penting. Karena kalau hanya jago di kandang, tidak bisa carikan uang di Jakarta. Atau hanya mampu mencari uang ketika jadi kontraktor besar. Berapa sih bisa mau dibagikan orang di sini? Betul, Pak. Ini saja 400 miliar. Mana ada rekan mau punya uang 400 miliar? Nggak mungkin. Dan tidak mungkin juga pribadi bupati mau mengeluarkan uangnya. Betul, saya tidak ku keluarkan uang, karena tidak ada uangku. Iya, tentu sama dengan yang lain-lain nanti toh. Jadi intinya bahwa saran saya kepada seluruh masyarakat yang cari Ki Bupati yang kita tidak sungguh-sungguh berteman dengan dia. Anak muda dia berteman, remaja, anak-anak, lansia bisa berteman, ya. Sombere, orang Makassar bilang gitu toh. Tapi bukan hanya sombere lokal, tetapi bisa dipercaya. Dia lihat lubang-lubang tikus untuk mencari pendanaan. Punya banyak teman di Jakarta lah, atau di Indonesia. Siapa tahu pindah ibu kota nanti di Kalimantan. Ya, tentu sudah punya jaringan yang kuat. Siapa orangnya kita tunggu. Ya, serahkan kepada pemilik, yaitu masyarakat Medan Pulu yang saya cintai. Oke? Oke, Pak. Berarti Bapak berharap juga bahwa pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Endrekang ini dapat melanjutkan visi misi yang telah Bapak bangun. Kita berharap dan sekali. Juga tidak semata-mata hanya mengejar dunia, tapi juga untuk mengejar akhirat. Begitu, Pak. Jadi maksudnya begini, jangan ganti pemimpin, ganti visi misi. Bangunan-bangunan yang sudah dikerjakan, diterlantarkan karena faktor keinginan-keinginan politik berbeda. Jangan dong. Mari kita lanjutkan terus yang baik. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup program hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Endrekang. Baik. Banyak sekali pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa hari ini kita belum bebas dari COVID-19. Tolong tetap kita pakai masker. Saya tidak pakai masker karena tadi sudah izin untuk dibuka, nanti tidak dikenal siapa yang diwawancarai. Untuk lebih jelas juga kita Yang kedua, jaga kebersihan. Yang ketiga, masih tetap kita bagaimana mengatur jarak. Yang paling penting ialah jaga imunitas, jaga kesehatan, makan yang bergizi. Di sini ada banyak kelor, banyak dangke, banyaklah. Kita makan yang bergizi dan kita banyak olahraga. Olahraga bukan hanya karena pergi main bola di kebun seperti saya, itu juga bagian olahraga. Paling pilihan terbaik berolahraga di Endrekang ini adalah bertani dengan baik, ya, dengan tetap menjaga kesehatan. Jangan usia kita dipaksakan, nanti bungkuk kita tidak bisa lagi lurus, kita punya belakang. Nah, yang kedua, yaitu pertama, tetap kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah menarik wabah penyakit yang masuk di dunia sekarang ini. Yang berikut, bahwa pekerjaan ini belum selesai, masih panjang perjalanan.
Dan yang namanya maju aman sejahtera itu tidak ada akhirnya, tidak akan berakhir. Sama dengan orang punya sepeda mau punya motor, punya motor mau punya mobil, dan seterusnya. Ya, sekolah selesai SMA mau S1, selesai S1 mau lagi S2, selesai S2 mau S3. Dari bacaan Qurannya hanya 1 juz, mau menghafal 2 juz. Tidak ada berhentinya namanya kemajuan. Oleh karena itu, mari kita ya berlomba-lomba mencari yang terbaik. Ya. Dan mari kita amalkan agama kita bahwa sebaik-baik umat, sebaik-baik warga Mesin Rempulu, sebaik-baik warga masyarakat Endekang adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap sesamanya. Jangan ki putuskan silaturahmi. Perbaiki silaturahmi tak. Jangan ki mau menang sendiri. Jangan ki suka tebarkan berita hoax. Jangan tebarkan fitnah. Jangan kita tanamkan ujaran kebencian. Mari kita berkolaborasi, saling mencintai, bahu membantu bahu. Ya. Untuk kemajuan masyarakat Mesin Rempulu yang kita cintai bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Bupati Endrekang telah menerima tim 55 TV dengan baik. Luar dan biasa. saya juga mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak. Nah, ini suatu kehormatan juga untuk saya, Pak. Hebat juga ini kumpulan orang gagah-gagah dan cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Wah, rasanya mau diskusi sampai besok pagi ini kalau begini. Pemirsa 55 TV, itu tadi serangkaian cerita kita bersama Bapak Bupati Endrekang yang tentunya juga sangat inspiratif. Seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan soal dunia tapi juga mementingkan soal akhirat. Terima kasih telah menyaksikan 55 TV dan juga cerita Adel. Tetap saksikan cerita Adel di episode-episode selanjutnya.